Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fauzan Hanaf dari kelas IF 404. Di sini saya akan menjelaskan untuk rangkuman materi perkuliahan sistem jaringan satu dari modul yang diberikan, yakni dari sesi 1 sampai sesi 6. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yakni sesi pertama, yakni adalah Introduction to Network. Jadi komunikasi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sejajar dengan kebutuhan dasar lainnya ya. Di era modern, jaringan komputer memungkinkan manusia untuk terhubung tanpa batas melalui berbagai perangkat teknologi. Nah, jaringan komputer atau networking menghubungkan individu dan komunitas secara global dalam sebuah jaringan manusia yang saling terhubung. Dalam sebuah jaringan, setiap komputer disebut host atau end device, yakni terdapat ada peran utama, yakni server yang menyediakan layanan seperti email, web, atau penyimpanan file, dan klien yang meminta informasi dari server. Dalam model jaringan peer-to-peer, sebuah perangkat dapat berfungsi sebagai klien sekaligus server, meskipun jenis jaringan ini hanya direkomendasikan untuk jaringan kecil. Kemudian end device adalah titik awal dan akhir dalam proses pengiriman data. Sementara itu, perangkat jaringan perantara seperti switch, router, wireless access point, dan firewall berfungsi untuk menghubungkan perangkat akhir, mengelola aliran data, mendeteksi kesalahan, serta menjaga informasi rute dalam jaringan. Dan komunikasi dalam jaringan membutuhkan media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio ya. Presentasi jaringan ditampilkan dalam diagram topologi yang menggambarkan lokasi fisik perangkat jaringan atau topologi fisik maupun hubungan logis antara perangkat dan skema alamatnya ya, atau topologi logis. Jaringan komputer hadir dalam berbagai ukuran dan jaringan rumah tangga kecil, konco rumahan atau SOHO, jaringan skala menengah hingga besar, hingga jaringan global seperti internet. Dua tipe jaringan utama yang umum digunakan adalah LAN atau Local Area Network yang mencakup area geografis kecil, dan WAN, Wide Area Network, yang mencakup wilayah lebih luas dan menghubungkan berbagai LAN. Dan internet sendiri merupakan jaringan global yang terdiri dari banyak LAN dan WAN yang saling terhubung. Struktur dan organisasi internet dikelola oleh berbagai badan seperti IETF, ISAN, dan IF. Dan selain internet dikenal juga istilah intranet, ya ini jaringan privat milik organisasi, dan extranet yang memungkinkan akses terbatas pada pihak luar dengan otorisasi. Untuk sesi kedua yakni basic switch atau and device configuration. Nah, sistem operasi operating system pada perangkat jaringan memiliki tiga komponen utama, yakni shell atau antarmuka pengguna seperti CLI atau GUI, kernel penghubung antara perangkat keras dan lunak, serta hardware atau komponen fisik. Meskipun antarmuka grafis GUI seperti Windows dan OS umum digunakan karena kemudahan menggunakannya, perangkat jaringan lebih sering diakses melalui antarmuka basis perintah CLI karena keandalannya. Akses ke perangkat jaringan dapat dilakukan melalui port konsol secara fisik atau secara jarak jauh menggunakan SSH ya, lebih aman, dan telnet juga kurang aman karena data dikirim dalam bentuk teks biasa. Untuk mengakses perangkat melalui CLI, dapat digunakan program emulasi terminal seperti PuTTY, Terra, Term, atau Secure CRT. Cisco iOS memiliki beberapa mode utama, User Access Mode atau akses terbatas dengan tanda lebih dari ya, Privilege Access Mode atau akses penuh dengan tanda Fresh, serta Configuration Mode yang memiliki submode seperti LAN Configuration atau untuk mengatur akses telnet atau SSH, dan Interface Configuration untuk port switch atau antarmuka router. Dalam struktur perintah iOS, keyword merupakan parameter tetap, sementara argumen adalah nilai yang ditentukan oleh pengguna. Cisco iOS juga menyediakan bantuan kontekstual atau konteks sensitive help dan pengecekan sintaks untuk membantu pengguna dalam memasukkan perintah yang benar. Kemudian terdapat juga berbagai shortcut dan hotkey yang memudahkan navigasi seperti pemendekan perintah dan cara mengelola tampilan output saat lebih panjang dari jendela terminal. Konfigurasi awal pada perangkat mencakup pemberian nama unik atau hostname dengan pedoman penamaan seperti dimulai dan diakhiri dengan huruf atau angka tanpa spasi dan maksimal 24 karakter. Selain itu, komandan harus diperhatikan juga dengan memberikan kata sandi yang kuat untuk berbagai level akses seperti user access, privilege access, dan akses jarak jauh ya. Kata sandi sebaiknya lebih dari 8 karakter dan merupakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, serta simbol. Kemudian untuk sesi selanjutnya, yakni sesi ketiga, protokol dan model. Komunikasi dalam jaringan tidak cukup hanya dengan konektivitas fisik, perangkat juga harus memiliki kesepakatan mengenai cara berkomunikasi dalam setiap bentuk komunikasi ya. Selalu terdapat tiga elemen penting, yakni sender, pengirim, penerima, dan saluran ya, yang atau media yang menjadi jalur komunikasi. Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi mulai dari format pesan hingga metode pengiriman. Setiap perangkat harus mematuhi protokol ini agar berkomunikasi secara efektif ya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturannya tersendiri. Dalam praktiknya, berbagai protokol bekerja secara bersamaan dan saling berinteraksi dalam sebuah sistem jaringan yang kompleks. Untuk itu, digunakan protokol suite, yakni suatu kumpulan protokol yang dirancang untuk bekerja sama dalam mendukung komunikasi jaringan. Salah satu contoh paling umum ada internet protokol TCP ya, seperti bahasa sebelumnya, yakni terdiri dari berbagai protokol di berbagai lapisan seperti lapisan aplikasi, transport, dan internet. Protokol di lapisan bawah seperti Ethernet, dan WLAN digunakan untuk komunikasi fisik dalam jaringan lokal atau LAN. Protokol ini mendukung proses enkapsulasi di sisi
pengirim dan dienkripsi di sisi penerima, seperti saat server web mengirimkan halaman ke browser pengguna. Selain itu, dapat standar organisasi yang menetapkan dan menjaga interoperabilitas antara perangkat dan teknologi dalam jaringan. Organisasi ini menetapkan open standard yang bersifat terbuka dan bebas digunakan siapa saja, serta mendorong inovasi dan persaingan yang sehat ya. Beberapa organisasi standar penting di bidang internet meliputi Internet Society atau ISOC yang mempromosikan perkembangan terbuka internet, Internet Architecture Board atau IEB yang mengatur pengembangan standar internet, Internet Engineer Task Force atau YTF yang mengembangkan dan memelihara protokol TCP, serta Internet Research Task Force ya atau IRTF yang fokus pada riset jangka panjang di bidang tersebut. Kemudian untuk sesi selanjutnya yakni sesi keempat, ini layer fisik atau physical layer. Layer fisik merupakan lapisan dasar dalam model jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit-bit data dalam satu perangkat dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media jaringan. Lapisan tersebut menjadi fondasi komunikasi jaringan karena bertugas transfer data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio ya, ada macam-macam. Sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, koneksi fisik harus terbentuk baik melalui kabel ataupun nirkabel atau wireless. Perangkat seperti network interface card, NIC digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan, dan setiap perangkat bisa memiliki satu atau lebih di NIC. Kualitas dan jenis koneksi fisik mempengaruhi performa jaringan secara keseluruhan ya. Untuk fungsi utama dari layer fisik adalah menerima frame dari data link layer lalu mengubahnya menjadi serangkaian sinyal untuk dikirimkan ke media jaringan. Standar layer fisik mencakup tiga aspek utama, yakni komponen fisik, metode encoding, dan metode signaling. Komponen fisik meliputi perangkat keras seperti NIC konektor jenis kabel dan desain kabel. Encoding adalah proses mengubah bit menjadi format yang dapat dikenali oleh perangkat penerima, misalnya metode Manchester, 4B, 5B, atau SB, 8B, 10B. Signaling adalah cara representasi bit 0 dan 1 dalam media fisik tergantung jenis kabel atau media transisi. Kemudian selanjutnya ada sesi kelima, yakni merancang pengamatan jaringan. Pengamatan jaringan menggunakan IPv4 ya, terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Masing-masing terdiri atas 8 bit dan biasanya dituliskan dalam format desimal tertitik. Tiap alamat IP terbagi menjadi bagian network dan host yang dipisahkan menggunakan subnet mask, dan subnet mask ini menentukan berapa banyak bit yang digunakan untuk mengenali jaringan dan sisanya mengenali perangkat atau host. Kemudian untuk mempermudah digunakan notasi prefix seperti /24 yang berarti 24 bit digunakan untuk network ID. Tiga kelompok besar subnet mask dikenal luas, yakni 25.000 untuk kelas A, 255.25.00 untuk kelas B, dan 25 yang 3 kali, kemudian 0 untuk kelas C. Penggunaan logika N antara IP address dan subnet mask digunakan untuk menentukan alamat jaringan ya. Setiap jaringan memiliki beberapa tipe alamat, antara lain network address, yakni seluruh bit host yang di set 0, kemudian host address pertama bit terakhir ya, atau dan selanjutnya host address terakhir seluruh bit host 1 kecuali yang terakhir 0, dan broadcast address yakni seluruh bit host di set 1. Alamat IP4 juga dibedakan jadi alamat publik yang digunakan di jaringan internet dan alamat private yang hanya digunakan di jaringan internal seperti rentang 10/8, 172.16/12, dan 192.168.0.0/16. Dan selain itu terdapat alamat khusus seperti loopback ya, 127.0.0.1 default root atau 00 semua, dan alamat yang digunakan untuk forum uji coba atau testnet. Untuk mengatasi pemborosan alamat akibat sistem pengelompokan alamat berdasarkan kelas, diterapkan metode pengelapan tanpa kelas atau CDR atau classless interdomain routing yang memungkinkan fleksibilitas dalam alokasi alamat jaringan berdasarkan panjang prefix. Kemudian ini cara penghitungannya ya untuk memahami kurang lebih seperti itu untuk pengamatan IP4. Kemudian instansi yang terakhir ini sesi 6, konfigurasi switch pada jaringan. Jaringan komputer dibentuk oleh berbagai perangkat yang saling terhubung melalui media tertentu untuk saling berbagi sumber daya seperti data, perangkat keras, koneksi internet, dan ruang penyimpanan. Unsur pembentuk jaringan terdiri dari perangkat akhir atau end device, perangkat perantara atau intermediary device, media transmisi, pesan yang dikirim, serta aturan atau protokol yang mengatur komunikasi tersebut. End device meliputi komputer, laptop, smartphone, printer, hingga IP kamera yang bertindak sebagai client server atau keduanya. Sementara itu perangkat perantara seperti switch, router, access point, dan firewall bertugas untuk mengatur lalu lintas agar mengalir dengan efisien ya. Ethernet merupakan protokol jaringan yang umum digunakan pada jaringan lokal atau LAN dan bekerja di lapisan data link serta fisik model OSI ya. Sejak dikembangkan pada tahun 1973, Internet menjadi standar komunikasi yang handal dan efisien karena kemudahan perawatan, biaya instalasi rendah, serta fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi. Untuk menghubungkan perangkat melalui Ethernet digunakan kabel UTP atau unshielded two-set pair yang sesuai dengan standar tertentu dan dirangkai menggunakan konektor RJ45. Terdapat dua jenis switch ya, yaitu ada unmanaged dan managed switch. Unmanaged switch itu bersifat plug and play dan tidak perlukan konfigurasi manual. Kemudian juga otomatis mengenali perangkat yang baru terhubung dan mencatat alamat MAC-nya ya. Sementara itu managed switch juga memungkinkan konfigurasi lebih lanjut seperti pengaturan port, keamanan, pemantauan jaringan melalui SNMP, dan manajemen traffic multicast. Kemudian fitur lainnya termasuk port mirroring, broadcast limiter, serta dukungan terhadap protokol spanning tree untuk mencegah loop jaringan ya. Kemudian penempatan perangkat jaringan mempertimbangkan aspek listrikan, keamanan fisik, dan kerapihan instalasi. Pengujian switch dapat dilakukan dengan memastikan koneksi listrik, memeriksa fungsi setiap port, serta melakukan ping test antar perangkat untuk mengecek konektivitas. Jika terdapat balasan atau reply, berarti koneksi berjalan normal, sedangkan pesan host unreachable menunjukkan adanya masalah dan jaringan ya. Dan fondasi dasar komputer dihubungkan ke switch menggunakan kabel stack dan masing-masing diberikan IP address dalam satu subnet seperti 192.168.11 hingga 192.168.114. Subnet mask 25, 255
5250. Pengujian aktivitas dilakukan untuk memastikan komunikasi antar perangkat berhasil. Penggunaan switch manage memberikan fleksibilitas lebih dalam pengaturan jaringan ya. Sedangkan Amiga switch cocok untuk kebutuhan sederhana dan instalasi cepat dan mudah. Mungkin itu saja. Sekian untuk presentasi untuk penugasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.